Shalom, selamat pagi, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan selalu mengasihi kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara dikasih Tuhan, setiap kita, apapun profesi atau status kita, mau tidak mau, pasti memiliki orang-orang di sekeliling yang tidak menyukai atau membenci kita. Mereka menggosipkan, memfitnah, mengatakan hal yang buruk, dan berusaha menjatuhkan citra kita. Orang-orang yang membenci kita bisa saja adalah teman-teman kerja di kantor, di sekolah, ataupun di tempat pelayanan. Yang membenci kita itu bisa dari orang-orang yang tidak seiman, dan juga dari orang-orang yang seiman dengan kita. Mereka bisa saja adalah orang luar, tapi juga bisa orang dalam, yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita. Sekalipun dibenci orang, rasanya tidak enak dan membuat kita terganggu secara negatif. Tapi sebenarnya, kehadiran para pembenci ini memberikan dampak yang positif bagi kita pribadi, asalkan kita dapat bersikap yang benar. Dalam Amsal pasal 27 ayat 17 ini tertulis, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalimat dalam ayat ini yang berkata, besi menajamkan besi, dengan jelas menunjukkan bahwa setidaknya minimal ada 2 potong besi. Tidak mungkin satu alat menjadi lebih tajam tanpa kehadiran yang lain. Bila dibiarkan sendirian, kedua besi tajam itu lama-kelamaan akan menjadi tumpul dan sangat tidak berguna. Kalimat yang sederhana ini berbicara tentang sebuah prinsip Alkitabiah yang penting dalam hidup kita, bahwa kita tidak bisa bertumbuh semakin tajam dalam iman tanpa kehadiran orang-orang lain di sekitar kita. Kita perlu orang lain, dan orang lain perlu kita. Di satu sisi, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang saling membangun, saling menasihati, saling mendukung satu sama lain. Namun di sisi yang berbeda, ayat ini dapat kita mengerti dengan menghubungkannya pada realita yang ada dalam kehidupan kita, bahwa tidak selalu orang-orang berada di pihak kita dan memberikan nasihat, bimbingan, serta dukungan. Tapi ada orang-orang yang mengambil posisi sebagai lawan, sebagai musuh, yaitu para pembenci kita. Menghadapi para pembenci, kita perlu memandangnya dalam perspektif yang berbeda dibandingkan dengan yang selama ini kita miliki, supaya kita tidak larut dalam kemarahan dan kebencian juga. Beberapa sikap dan pandangan yang seharusnya kita miliki terhadap keberadaan orang-orang yang membenci diri kita adalah: yang pertama, kehadiran mereka menjadikan iman kita semakin tajam. Terkadang Tuhan izinkan orang-orang membenci, mengucilkan kita, mengatakan yang tidak baik, karena Tuhan sedang membentuk iman kita agar menjadi lebih kuat dan semakin mengandalkan Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel, ada kisah tentang Hana yang terus-menerus diejek dan dibenci oleh Penina. Sikap Penina justru membuat Hana lebih lagi bersandar dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kehadiran mereka menjadikan kita lebih sabar. Rasul Paulus dibenci oleh banyak orang. Bahkan ia dilempari batu, dipenjarakan, dan diancam sampai mati. Tapi semua hal itu membuatnya lebih sabar dalam menjalani pelayanannya.
Yang ketiga, kehadiran mereka membuat kita lebih lagi memperbaiki diri dan tidak sombong. Keberadaan orang-orang yang tidak menyukai kita merupakan pengingat untuk kita agar kita mengoreksi hal-hal yang masih kurang dalam diri kita dan agar supaya kita tidak menjadi sombong. Yusuf harus melewati proses yang sulit untuk membentuk pribadinya agar jadi lebih baik dan rendah hati. Ia dibenci dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan difitnah ketika ia berada di Mesir. Semua itu dia alami sebelum diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita gusar dan marah dengan kehadiran orang-orang yang membenci kita. Tapi bersyukurlah karena keberadaan mereka justru membuat kita semakin tajam dalam iman, semakin menjadi lebih baik dan jadi pribadi yang dibentuk lebih sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami dibentuk oleh orang-orang di sekitar kami. Keberadaan orang-orang yang membenci kami mau sikapi dengan benar, karena kami sadar keberadaan mereka justru membuat kami menjadi lebih baik. Kami dibentuk menjadi semakin sabar, rendah hati, dan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami ya Tuhan, supaya hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu, sehingga kami tidak membenci, kami tidak marah, tapi justru kami mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Dan bersamaan dengan itu, kami berubah seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, agar Tuhan menjamah setiap tubuh yang sakit, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, baik dalam keluarga, keuangan, pekerjaan, ataupun pelayanan, dan dalam segala hal. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.